Jadi aku tuh pernah menolak secara halus ya kok dibilang dengan orang yang pernah suka sama aku. Saya tolak dia, sukma aku kan diikat. Di tempat dukun ada 7. Nah 7 itu adalah padepokan, 14 totalnya ya, 14 padepokan. Mengalami peristiwa metafisika bisa sangat menyiksa karena penyembuhannya sangat panjang, seolah bertaruh nyawa. Apalagi jika sudah mendapat serangan guna-guna karena berurusan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Menyembuhkan serangan santet akibat cinta ditolak konon jauh lebih sulit karena menyangkut perasaan. Lantas, seperti apa kisah Marissa Putri? Benarkah serangan guna-guna cinta sampai mengancam nyawa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendapatkan serangan guna-guna menjadi peristiwa beruntun dialami Marissa Putri. Terakhir, belum lama ini, santet menyerang secara lebih menyakitkan, sehingga harus pontang-panting mencari penyembuhan tanpa membuahkan hasil. Kali ini, santet dikirim oleh laki-laki yang pernah ditolak cintanya. Akibat cinta ditolak, rangkaian peristiwa gaib terjadi, hingga harus menguras energi untuk melewatinya. Kebenaran aku habis mengalami kayak musibah ya. Itu kejadiannya waktu hari minggu yang lalu ya. Itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ya gitulah. Jadi aku tuh pernah menolak secara halus ya kok dibilang dengan orang yang pernah suka sama aku karena aku udah nganggap dia sebagai teman, sahabat. Jadi kan kalau misalnya untuk hubungan sebagai pacar itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Sempet setelah udah kejadian saya tolak dia, aku tuh ngalamin kayak nggak bisa tidur, mikirin dia sempet 3 hari juga ya. 3 hari kayak pengen ketemu, pengen ngubungin gitu kan. Yang tadinya awalnya biasa aja gitu, kayak nganggap temen, kok jadi kayak kesemsem gitu ya. Nah, udah gitu aku tuh sempat dikerjain juga, badan aku tuh beruntusan, merah-merah gitu kan. Ya kayak gatel gitu ya, gatel-gatel. Akhirnya aku pergi ke Sukabumi. Sukabumi itu bukan berobat ke orang pinter. Jadi kayak mencari apa ya, kalau dibilang one seat petunjuk kalau dibilang ya. Supaya ada apa sih sebenarnya aku gitu kayak pengen menenangkan diri karena di sana kan ada laut gitu kan. Setelah melewati rangkaian semadi, zikir, dan menajamkan kekuatan batin, semua menjadi terang secara perlahan. Tapi keanehan-keanehan mulai terjadi. Termasuk minum kopi pahit, kopi manis, teh pahit, dan teh manis dalam waktu bersamaan. Proses selanjutnya seperti mengarahkannya beristirahat di sebuah musola yang sangat jarang didatangi orang. Dan kebenaran di situ tuh udah lama banget nggak ada yang sholat karena kecil gitu kan, mau direnovasi lah gitu musolanya. Aku tidur di situ, terus sholat di situ. Nah, subuh aku sholat, tiba-tiba pas aku lagi zikir, kan matanya terpejam nih ya. Sama mama nih, mama di sebelah, aku di sebelah. Terus kita sholat, ada kayak petir, nyamperin 2 kali gitu. Nah,
Aku takut ya, karena masjidnya itu deket laut gitu, takutnya kesamber atau apa gitu. Terus aku lihat di jendela masjid itu nggak ada, memang nggak hujan, terang gitu kan. Di depan aku tuh ada tasbihnya tuh udah tasbih tua banget gitu kan. Ya kalau dibilang ya jelek ya kalau dibilang gitu. Nah aku buka lah tasbih tadi, ini tasbih siapa gitu kan. Tapi hasrat pengen ngambil tuh ada, padahal kan kalau misalnya apa ya, ngapain beli tasbih gitu kan, tasbih jelek gitu kan, beli aja gitu kan. Tapi aku pengen ngambil tasbih tadi. Ini tasbih udah tua banget, kayaknya sih umurnya itu udah ratusan tahun atau gimana ya, nggak paham juga. Terus tasbih ini wanginya tuh wangi Mekah gitu kan. Peristiwa ganjil bergantian datang, terutama setiap kali ada keinginan untuk membuang tasbih tua yang ditemukan dari musola di pinggir pantai. Oleh sebab diperoleh di sebuah tempat senyap yang tak pernah dijamah orang. Muncul ketakutan untuk membawanya pulang. Tapi setiap kali muncul keinginan membuangnya, seketika itu datang bahaya yang mengancam. Takutnya tasbih orang buang sial atau gimana. Nah, begitu aku ngomong kayak gitu, aku kena musibah. HP aku tuh hilang, akhirnya dibalikin HP aku kan. Aku benajar ya untuk ngasih makan anak yatim atau apa gitu kan, 3 hari berturut-turut. Ngomongnya tuh sama tasbih ini, kayak orang gila ya kalau dipikir ya. Udah gitu, aku sempet nggak percaya juga. Tasbihnya gue taruh di tempat mangkok. Aku punya cincin kan, mau tidur nih. Cincinnya aku taruh di situ. Besok paginya cincin aku peot ke atas, jadi dia huruf I gitu, jadi huruf I gitu. Ternyata setelah dilihat tasbih ini, dia ngasih tahu kalau bahwasanya aku nih ada gitu kan. Aku ini dari orang yang mau ikut sama kamu gitu. Kenapa kamu buang saya gitu? Padahal saya nggak ada niat jahat loh. Saya cuma mau ngejaga kamu gitu. Nah, aku sempet nggak percaya juga. Akhirnya aku konsultasi sama temen, terus sama ustadz di pesantren. Ternyata bener, penyakit aku sembuh. Aku taruh di air buat mandi aku gitu. Nah, jadi ya kejadiannya itu aneh banget gitu kan. Ilmu hitam yang menyerang rupanya bisa disembuhkan sendiri, meski harus melewati proses yang serba mendebarkan. Tapi benarkah sebelum disantet pria yang ditolak cintanya, pernah ada santet yang lebih mematikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pengalaman diserang guna-guna ternyata bukan hanya sekali itu dialami. Sebab jauh sebelumnya pernah juga berurusan dengan santet yang membuatnya hampir bangkrut mencari penyembuhan. Pembebasan diri dari ilmu hitam justru terjadi lewat proses yang tidak panjang. Hanya membutuhkan keberanian serta kepasrahan total saat melakukan semedi, memasuki alam gaib yang sangat berbahaya. Karena santet, terus aku pergi tuh mencari wasit juga. Ketemulah sama orang, bilangnya kamu semedi aja di gunung apa, Sumedang Larang, katanya gitu kan. Nanti kamu di sana kalau ketemu sama orang Ibu Mayang, katanya. Ibu Mayang itu penjaga ini ya, kerajaannya Sumedang kalau nggak salah, dibilang gitu. Ya udahlah, aku pikir karena nggak ada paranormal yang bisa ngobatin aku. Dulu aku kena santet, akhirnya aku pergi ke Jawa Barat. Aku ke sana sendirian, terus aku semedi, ditinggalin tuh sama si Abah kan. Nanti kamu dibuat lingkaran, di situ dikasih garam ya. Kamu jangan lewatin lingkaran ini. Apapun yang kamu lihat,
kamu fokus saja jikir, kata dia. Tetap jikir di situ katanya. Walaupun kamu lihat hantu, segala hantu, jin apa berwujud, jangan pernah lewat dari sini. Sekali kamu lewat, kakak kamu hilang, katanya gitu. Karena aku merasa aku sudah ibaratnya udah nggak berdaya lagi untuk hidup gitu ya. Aku nekat banget itu ya. Aku mundur mati, maju juga mati. Ya udahlah, gue jalanin aja, kali aja kan berhasil gitu. Bertemu dengan sosok gaib yang mengaku sebagai Nyi Ronggeng bukan hanya ketakutan yang muncul, tapi sekaligus rasa tidak percaya karena Nyi Ronggeng bukan di Sumedang tempatnya. Namun justru dari wanita yang menyebut diri Nyi Ronggeng, ia diberi sejumlah benda yang kemudian diketahui memiliki kekuatan metafisika. Baru setelah Nyi Ronggeng menghilang, muncul wanita berkebaya Sunda dengan rambut panjang yang merupakan perwujudan Ibu Mayang. Aku sempat dikasih mustika, terus aku pegang ya. Sebelum udah itu dia pergi tuh, udah pergi, datanglah cewek rambutnya panjang banget, panjangnya setanah. Gue kira kuntilanak itu. Tapi dia pakai baju Sunda, kebaya gitu kan. Nah dia sisir-sisir rambutnya tuh gitu. Sisir-sisir, dia nyanyi nyinden gitu. Ya gue merinding gitu kan, aduh mampus nih siapa lagi gitu kan. Aku sampai udah mau pingsan. Perempuan tadi tuh cantik banget, cantik. Ternyata itu adalah Bu Mayang. Bu Mayang itu adalah, nggak tahu cerita itu kayak Sumedang Larang itu dia ratu gitu ya. Peninggalan dulu. Dari para karuhun yang sudah berada di alam kelanggengan, diperoleh pertanda pasti untuk mandi di pinggir pantai. Tanpa menunggu, prosesi mandi di pesisir selatan Jawa Barat itu dilakukan dengan kesungguhan. Tidak lama, santet yang mempengaruhi hidupnya rontok dalam seketika. Ia juga ditunjukkan sosok yang mengganggu hidupnya sejak dilempari guna-guna. Terus aku mandi di laut malam. Akhirnya udah selesai mandi, aku semedi, jikir, sembuh aku. Habis itu aku malam diarahin sama leluhur aku, nanti kamu sediain bunga melati katanya, sama minyak gitu kan. Nanti kamu fokus saja di situ jikir, kamu tarik sukma kamu masuk. Sukma aku kan diikat sama yang ngobatin aku. Di tempat dukun ada 7. Nah 7 itu adalah padepokan. 14 totalnya ya, 14 padepokan. Aku kumpulin sukma-sukma aku. Akhirnya aku sembuh dan aku nggak tahu lah ya bagaimana mereka sekarang. Lantas seperti apa pengalaman mistis yang dialami Ibu Iis Baja yang memiliki kemampuan spiritual? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki kemampuan spiritual yang sesungguhnya memang tidak sembarang orang bisa. Ilmu spiritual yang satu ini juga sulit dipelajari jika tidak memiliki bakat, garis darah dari para leluhur, serta ketebalan batin yang kokoh. Tapi bagi mereka yang memang diwarisi kekuatan gaib tanpa belajar, bisa menjadi spiritualis. Bersama itu, satu demi satu, benda-benda pusaka yang memiliki tuah berdatangan. Cara datangnya juga serba misterius. Mulai dari dikasih orang tua hingga dititipkan oleh sosok tak dikenal yang tiba-tiba mendatangi. Dan inilah yang dialami Bunda Iis Baja. Ada satu pusaka ya, ini namanya golok ya. Ini saya dapatkan dari orang Tiga Raksa.
ya. Jadi waktu itu memang dia terkapar di tempat tidur berbulan-bulan. Entah gimana saya bisa datang ke sana. Orang yang udah terkapar gitu ya. Terus saya langsung ngoceh. Pak punten ya, sebenarnya Bapak mempunyai satu benda yang dianggap dengan benda ini yang menganggap dengan benda ini bahwa mempunyai kekuatan untuk menjadi orang dihormati, wibawa, bahkan menjadi pejabat. Nah, lalu mereka langsung ini Neng, buat Neng gitu kan. Oh ini soalnya, maaf kita nih bisa sesuatu bukan karena ini gitu kan. Sekarang istighfar banyak-banyak, dan kalaupun saya dikasih ini saya anggap sebagai barang antik gitu kan. Dan dilala ya 2 minggu sebelum 2 minggu setelah diserahkan ke saya, Allah ambil miliknya ya, jadi dia meninggal. Tetapi dia sudah istighfar banyak, mengakui bahwa dia salah. Dan ini dia katakan golok ini adalah nih, golok ini itu 7 turunan. Golok ini nih ya, ini sudah 7 turunan. Dan ini sudah pernah diambil tentara Jepang. Dia cerita langsung ke saya bilang kenapa dikasih Iis gitu kan. Udah ambil yang penting Abah minta maut gitu. Kalau maut itu artinya minta meninggal ya. Saya bilang maaf Bah, saya tidak bisa bikin mati Abah. Tapi saya cuma mengingatkan, maaf bukan arti seorang yang menggurui, istighfar banyak-banyak. Begitu saya pulang dari jenguk dia sakit, ditaruh di mobil, tidak diturunkan. Tetangga saya tuh sampai ngomel, berisik katanya. Saya kan orangnya cuek gitu kan, nggak mungkin. Nah ditaruh di lemari. Ibu saya juga ketakutan karena kayak suara angin puyuh gitu kan. Nyaris semua benda pusaka yang ada di rumah Bunda berasal dari orang lain. Hanya beberapa pusaka khusus yang memang diwariskan secara turun-temurun sejak leluhurnya dari masa silam. Salah satu pusaka yang diberikan orang lain bentuknya keris kecil yang konon menjadi penyokong rasa percaya diri. Jadi ada lagi nih seorang yang memang ceritanya dia pengusaha. Kita praktek waktu itu ya. Bilang, Bunda, saya ke kemana-mana pasti bawa ini. Aman. Terus bilang, aman tuh bawa uang, bukan bawa ini gitu kan. Karena kalau udah kebiasaan gini, misalnya Anda terbiasa bawa ini. Suatu saat ketinggalan, punya rasa khawatir nggak? Yang lucu lagi nih, ya. Jadi ada seorang perwira menengah ya, dia kepada satu jabatan, terus dia bilang sama saya nih, ya, dia bilang, saya semenjak pegang ini awal-awalnya oke, tapi belakangan saya sakit-sakit. Bahkan saya pernah dicek kepala saya keluar paku gitu kan. Terus saya sambil bercanda, mulut saya kan kejam. Lagi percaya sama ginian seperti itu kan. Boleh percaya tapi sebagai barang antik aja, bukan satu hal yang membuat kita jadi satu pegang jabatan gitu kan. Lalu satu, terus kedua sebelah gini kan, aneh rasanya kalau seorang yang pinter percaya dengan satu benda gitu kan. Ini ya, katanya sih ini bisa untuk pada saat kebakaran, jadi angin lebat ini bisa dilepas ke ini, diginin aja, langsung rumah kita nggak kena. Ini yang cerita bapak ya artinya. Nah ini kan sudah hampir lapuk ya. Sebilah keris atau sepotong pedang sering diyakini memiliki penunggu gaib. Selalu ada yang spesial di sana sebab benda-benda pusaka itu dianggap bertuah. Bahkan mampu menjadi perantara kesembuhan seseorang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.